Satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang setia, yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya turun berkat, anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian pagi ini, hari ini di dalam ibadah. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita bawa hati kita, pujian kita kepada Dia. Dia yang layak menerima pujian kita. Dia yang layak menerima penyembahan kita pagi hari ini. Dia yang bertahta atas puji-pujian kita. Terima kasih ya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sembah Dia, mari kita angkat
suara kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti ada padamu. Kami memuji kebesaran Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Kau sangat memberkati kami, Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini luapan hati kami Tuhan. Biar pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Aku hendak
bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kalau kesempatan pagi hari ini kami boleh datang kembali menyembah kepada Tuhan. Kami juga mau Tuhan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba menyadari hamba-Mu penuh keterbatasan, ketidakmampuan. Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Kami percaya Roh Kudus akan membukakan hati kami, menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Setiap firman-Mu yang jatuh itu kami dengar, kami terima, sehingga boleh kami renungkan, bahkan kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jemaat yang dikasih Tuhan, ini adalah minggu keempat ya, kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, namun Bapak Ibu boleh beribadah di rumah masing-masing. Seminggu yang lalu kita baru saja memperingati hari yang sangat istimewa buat kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita memperingati hari Paskah. Saya ingin mengingatkan bahwa minggu kemarin Bapak Gembala kita menyampaikan khotbah Paskah tentang kemenangan Yesus di kayu salib itu memberi pengharapan kepada kita untuk kita hidup baru. Dan dengan kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib itu juga memberi pengharapan akan iman kita. Terlebih dengan kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib juga memberi pengharapan untuk kita giat dalam melayani Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal Mazmur 91 ayat 1 sampai ke 6. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan tema pada pagi hari ini. Firman Tuhan seperti lembaga Alkitab memberikan tema, yaitu dalam lindungan Allah. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 itu menceritakan perjalanan bangsa Israel saat berada di padang gurun menuju tanah Kanaan. Itu sangat jelas ya, tersirat, karena dalam ayat 2 itu ada kata kubu, ayat 3 ada kata jerat, ayat 5 ada kata panah, ayat 7 dan 8 ada kata musuh. Ada ayat yang pertama ada kata batu, ayat 11, dan ada kata singa atau ular pada ayat 13. Oleh sebab itu banyak penafsir mengatakan bahwa Musa adalah penulisnya. Mazmur 91 liriknya berupa pengalaman yang terjadi saat atau kisah nyata yang dialami pemazmur serta segenap bangsa Israel. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam lindungan Tuhan, itu tema khotbah saya. Ayat ini sering sekali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang sering saat-saat ini untuk menghibur jemaat dalam menghadapi wabah ya, virus corona atau COVID-19. Alangkah bijaknya bila kita bertanya kepada diri kita, kepada siapa kita berlindung, bukan kepada apa kita berlindung, agar kita ini beroleh keamanan. Jawabnya yaitu dalam perlindungan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, ada hal yang harus kita kerjakan agar kita mendapat perlindungan dari Tuhan, seperti yang dialami Musa.
saat-saat susah seperti ini, saat-saat sulit seperti ini, mari kita mau yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ada kata-kata yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat 1 dan 2 ya, ini Musa percaya, Musa yakin bahwa ia berada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Maha tinggi itu berbicara tentang Tuhan Allah yang lebih besar dari semuanya. Allah lebih besar dari tantangan, masalah, rintangan dan pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu, dialah yang maha tinggi, yang berkuasa dan bekerja dalam perjalanan bangsa Israel. Kuasa Allah itu melebihi apapun, sehingga bangsa Israel siap menghadapi. Dia berkata bahwa Allah itu adalah gunung batu, Tuhan itu adalah perlindungan, kota benteng. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, syarat yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Agar setiap kita memperoleh perlindungan dari Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Arti percaya itu artinya memiliki pengharapan atau berharap atau mengandalkan Tuhan. Jadi arti dari kita percaya artinya kita mengandalkan seutuhnya hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur 119 ayat 8 berkata, jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Artinya bahwa kita harus percaya kepada Allah dan percaya kepada firman-Nya. Percaya kepada Tuhan berarti kita percaya akan firman-Nya, percaya akan janji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ratapan 3 ayat 33 itu juga berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bagaimana kita bisa mencari Dia? Tentunya kita mencari lewat doa kita, lewat kita berdoa, lewat kita membaca firman Tuhan. Dalam Mazmur 91 yang kita baca di dalam ayat 15 juga berkata, bila ia berseru kepadaku, dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan janji bahwa Tuhan itu akan mendengar, Tuhan itu akan menyertai, Tuhan itu akan meluputkan kita dari kesesakan. Tuhan itu akan mendengar setiap seruan doa kita. Pertanyaannya, kenapa kadang Tuhan tidak mendengar doa dan menjawab doa kita, seruan doa kita? Ternyata karena dalam Mika 3 ayat 4 dikatakan, Ia menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat
perbuatan mereka. Ternyata yang menjadi penghalang untuk kita tidak didengar doa kita itu karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam menghadapi masa yang sukar, yang sulit, kita akan terus perkuat iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup melindungi, menolong, Dia sanggup tepat pada waktunya akan menolong kita. Terus hidup benar di dalam Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian. Saya mendapat satu kiriman video dari teman grup, ya, kesaksian seorang istri hamba Tuhan yang ada di Jakarta. Seorang ibu ini umurnya sudah tidak muda lagi, 71 tahun. Ya, suaminya positif kena virus corona, dia juga kena, ya. Yang menjadi kesaksian dari ibu itu, dia ceritakan suaminya 3 hari di rumah sakit langsung dipanggil Tuhan pulang ke rumah bapak, meninggal. Dan istrinya juga berjuang di dalam ruang isolasi. Di dalam kesaksiannya dia menyaksikan kenapa dia bisa melewati masa sulit, masa kritis, bahkan dia bisa sehat. Itu yang pertama katanya dia adalah meminum obat, vitamin, makan yang bergizi, sehingga ada kekuatan. Walaupun nafsu makan tidak ada, tapi dia paksakan untuk makan. Tetapi hal yang kedua dia katakan, ya, dia selalu ingat akan firman Tuhan. Dia katakan bahwa manusia hidup itu bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan, dia memuji menyembah Tuhan, sehingga ada kekuatan baru saat dia lemah, saat dia merasa tidak mampu. Dia berteriak minta tolong sama Tuhan, dia memuji Tuhan, dan dia katakan, Tuhan, saya percaya mati hidup saya itu ada di tangan Tuhan. Kalau waktunya Tuhan, kalau Tuhan masih memberi saya hidup, Tuhan akan memberi saya kesembuhan. Dan ketiga katanya, kunci untuk dia bisa melewati masa sulit karena ada dukungan, ya. Dukungan dari anak-anak, semangat, spirit dari anak-anaknya itu. Sehingga dia yang berkata, Mama pasti kuat, Mama pasti bisa, Mama semangat. Itu yang membuat dia bisa melewati. Bapak Ibu, di atas semuanya, di atas kesaksian ini saya menggarisbawahi iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan itu kunci untuk mendapat perlindungan dari Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-14, bahwa untuk mendapat perlindungan dari Tuhan itu ternyata kuncinya melekat kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-14 saya bacakan, sungguh hatiku melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh hatinya melekat padaku, maka Tuhan meluputkan. Bapak Ibu, di sini pemazmur Musa, bahkan Allah sendiri yang berkata, dikatakan Allah sendiri kepada Musa bahwa Musa itu orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, itu perkataan Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Saat hati Musa melekat kepada Tuhan, maka perlindungan Allah diberikan kepada Musa dan bangsanya. Itu terbukti dari ayat 1 sampai 13. Musa menceritakan pengalaman bagaimana Tuhan meluputkan, Tuhan menolong. Melekat
hatinya, artinya ada keterikatan Musa dengan Tuhan, atau Musa jatuh cinta kepada Tuhan, artinya hatinya selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan di Mazmur 63 ayat 8 juga berkata, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata untuk mendapat perlindungan dari Tuhan, kita harus hidup melekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Saat-saat ini bagaimana kita terpikat dengan hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan, atau kita lebih terpikat dengan Tuhan? Bukan satu kebetulan kalau saat-saat ini kita harus banyak berdiam di rumah. Untuk kita banyak waktu secara pribadi, supaya kita melekat dengan Tuhan. Bukan hanya percaya saja, percaya dibuktikan dengan hidup yang melekat dengan Tuhan. Menghadapi masa yang sulit sekarang ini, kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Tapi saya mengajak jemaat, mari kita terus hidup melekat dengan Tuhan. Banyak waktu untuk kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Banyak waktu untuk kita boleh memohon perlindungan. Dan untuk keluarga kita, untuk bangsa ini. Yang terakhir Bapak Ibu, agar kita bisa mendapat perlindungan dari Tuhan, yaitu kita harus mengenal nama Tuhan. Masih dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 bagian terakhir ya, dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ya. Bait yang terakhir, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini kita melihat hati Musa bukan hanya melekat kepada Tuhan, tetapi Musa juga mengenal nama Tuhan. Saya boleh mengamati pemazmur ini, Musa ini mengenal nama Allah secara utuh dan benar. Dalam ayat 14 itu, nat yang kita baca, paling tidak saya menemukan dalam perikop ayat ini ada 4 sebutan nama ilahi yang dipakai pemazmur untuk menyatakan pandangan yang benar tentang keberadaan Allah, yaitu kata Tuhan dalam ayat 2a ya. Kata Tuhan ini sering dipakai di dalam kitab Perjanjian Lama yang menunjuk kepada bahasa Ibraninya Yahweh ya, dalam bahasa Inggris Yehovah, yang sering digunakan dalam Alkitab di PL itu sebanyak 6.823 kali. Nama Tuhan menunjuk kepada pribadi Tuhan yang secara terus menerus ya. Ini bisa dilihat dalam Keluaran 3 ayat 14 yang dikatakan aku adalah aku. Itu menunjuk kepada pribadi Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang secara terus menerus, bahwa Tuhan ada. Kata yang dipakai di dalam pemazmur ini juga kata Allah atau Elohim ya, yang ditulis sebanyak 2.500 kali ya. Ini menunjuk di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 bahwa Allah adalah sebagai pencipta. Bahkan di dalam ayat yang pertama pemazmur ini juga, Musa ini juga menggunakan kata yang maha tinggi ya. Ini bisa kita bandingkan dalam Ulangan 32 ayat 39 yang menunjuk kepada keberadaan Allah, bahwa Allah adalah pribadi yang lebih tinggi dari segala yang ada. Jadi Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi, pribadi yang tinggi dari segala yang ada, yang layak untuk kita sembah. Yang keempat,
Musa menggunakan kata yang maha kuasa. Dalam ayat 1, ayat 9 juga, itu menunjuk kepada gelar dan fungsi dan sifat dan karya Tuhan Allah kita. Memang tidak memadai untuk menjelaskan keberadaan diri Allah ya, hanya dengan 4 sebutan ilahi tadi. Tetapi paling tidak kita mengetahui bahwa pemazmur atau Musa adalah seorang yang memiliki pengenalan yang benar tentang Allah dan Tuhan secara pribadi. Sehingga ini yang dinyatakan oleh ayat yang ke-14. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nama Tuhan yang mengenal nama Tuhan itu kata yang dipakai adalah yadah, yang memiliki arti mengenal secara intim ya. Mengenal secara pribadi seperti hubungan suami istri. Musa mengenal Allah secara intim seperti juga ya tokoh-tokoh Alkitab lainnya banyak yang menceritakan bagaimana dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti kita lihat tokoh Alkitab Bapak Abraham. Dia disebut bapak orang percaya. Dia juga disebut sebagai sahabat Allah karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti dengan teman. Kalau kita melihat kisah percakapan doa Abraham dengan Tuhan pada waktu dia berdoa untuk Sodom dan Gomora, itu suatu percakapan yang luar biasa. Seorang yang sangat dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami rindu jemaat mengenal Tuhan dengan benar, mengenal nama Tuhan. Saya percaya minggu-minggu ini kita baru memperingati hari Paskah. Kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan sepanjang kehidupan kita, perjalanan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia mati, dia bangkit, menunjukkan dia Tuhan yang mau menolong, yang rela, yang peduli, yang selalu berjanji ingin menyertai, melindungi kita sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulan dari khotbah pada pagi hari ini bahwa untuk mendapat pertolongan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mari semakin hidup melekat dengan Tuhan, semakin kita hidup melekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita mengenal nama Tuhan, yaitu Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus sanggup diandalkan dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh dikuatkan. Kami punya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Tuhan yang sanggup kami andalkan dalam hidup kami, menghadapi hari-hari yang kami tidak tahu. Namun kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berjanji menyertai hidup kami, bahkan sampai kesudahan zaman ini Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami percaya akan setiap janji firman-Mu. Ajari kami hidup semakin dekat, bergantung, berserah kepadamu, semakin mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Semakin kami dekat dengan Engkau Tuhan, bahkan ajar kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi, sehingga kami boleh Tuhan mendapat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjalani hidup kami hari lepas hari dengan bergantung kepadamu dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing. Kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Tuhan sertai dalam kehidupan kami, dalam rangka kami beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya sebelum kami tinggalkan rumah kami masing-masing dan kami akan pulang, kiranya Tuhan akan menyertai, memberkati kami dalam usaha pekerjaan rumah tangga kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan yang memberkati. Bawa kami ke padang yang berumput hijau, air yang tenang, kedamaian, ketenangan ada di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang membuat kami mampu, penyertaan Tuhan yang membuat kami kuat, sehingga kami mampu menghadapi segala perkara. Tuhan memberkati dalam hidup kami sekalian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, terimalah segala berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan yang berjanji menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ia yang setia memenuhi janjinya. Sesuai dengan firman-Nya, Tuhan akan menyertaimu dimanapun kamu berada. Oleh sebab itu, angkatlah mata hatimu dengan percaya dan angkatlah kedua tanganmu ke atas dengan iman, serta terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya pagi, siang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Lebih baik satu hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu.